Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya petani hidroponik Comal yang ada di ketinggian 11 mdpl, jalur Pantura, Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Nah, ini tanaman anggur yang saya tanam di atas tanaman stroberi. Pada video kali ini saya ingin membagikan pengalaman untuk teman-teman sahabat channel petani hidroponik Comal dimanapun Anda berada, yaitu tentang cara menggunakan kokopit. Nah, ini tanaman stroberi sudah pada berbunga karena perawatan dan racikan media dengan komposisi yang tepat sehingga menghasilkan tanaman tersebut mudah dikembangkan di dataran rendah. Nah, ini hasilnya. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, kita bisa menggunakan campuran media tanam yaitu kokopit atau hancuran serabut kelapa. Seperti ini. Ini semua media saya coba dengan campuran kokopit, karena dengan media tanam yang dicampur dengan kokopit secara otomatis media tersebut mampu menahan air sangat lama. Yang penting komposisi campuran ini tepat agar tanaman tidak mudah kekurangan air. Nah, ini contohnya, ini tandon atau stok dari saya sendiri, kokopit. Sebelum kita gunakan, pasti kokopit dalam keadaan belum difermentasi. Saya rasa penjual tidak mungkin fermentasi karena dengan keadaan barang yang sangat banyak. Maka dari itu, ketika kita membeli kokopit, alangkah baiknya kita fermentasi terlebih dahulu atau kita gunakan dengan cara penyucian dan perendaman sehingga zat tanin yang terkandung pada kokopit akan hilang dengan cara perendaman dan pencucian. Nah, ini salah satu cara saya bagaimana cara menyemai tanaman anggur agar perakarannya bagus, atau dengan cara menyimpan roastok sehingga roastok yang kita simpan cepat kalus dan mengeluarkan akar dengan baik. Kenapa saya rekomendasikan menggunakan kokopit? Karena kokopit ini mempunyai kelembapan yang terukur, sehingga dalam proses penyemaian kita tidak perlu menyiram media tersebut. Nah, ini juga kokopit yang saya kumpulkan, ini semua sudah proses fermentasi dan saya masukkan ke polybag ya, seperti ini. Ini rencananya nantinya ingin saya tanami dengan tanaman stroberi. Walaupun dataran rendah, tetapi pelan-pelan saya kembangkan, hasilnya sangat bagus sekali. Sebelum saya tanami media tersebut, saya biarkan hujan kehujanan, panas kepanasan agar media nantinya lebih siap sambil menunggu bibit siap untuk dipindah tanam. Ini salah satu contohnya. Nah, seperti ini. Ini semua kokopit sudah proses fermentasi dan ada sedikit tambahan yaitu abu sekam biar nantinya media tersebut lebih aman dan tidak mudah terserang jamur. Ini saya biarkan seperti ini. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, kita itu harus bersabar dalam menanam. Media disiapkan dan
nantinya baru ditanami. Jangan terburu-buru dalam menanam, yang penting kita melakukan proses dengan benar, tepat, sehingga akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Biasanya teman-teman itu sering menggunakan media terlalu terburu-buru sehingga hasilnya kurang maksimal. Nah, ini baru saya tanam 2 hari kemarin, pindah tanam, dan ini tidak ada naungan. Saya berharap di musim penghujan media tersebut cepat mampu beradaptasi. Dan ini tanaman-tanaman anggur, tadinya dalam proses grafting saya juga menggunakan kokobit agar perakarannya lebih bagus. Dan ketika kita grafting sudah siap. Nah, ini contohnya. Serabut kelapa sebelum saya gunakan, saya rendam di sini. Ini saya rendam hampir 3 bulan karena saya itu orangnya kalau mau membuat media tanam itu tidak terburu-buru. Jauh-jauh hari sudah saya persiapkan terlebih dahulu. Karena dengan pengalaman yang sudah dengan cara ini mampu mendapatkan hasil yang maksimal. Bagi pemula biasanya ya seperti itu. Dia lebih mementingkan membeli bibitnya baru persiapan media tanam. Nah, bak-bak ini saya buat aliran. Ini ketika air saya tutup, maka bak tersebut akan menggenang air. Dan ketika pralon saya buka, maka air akan mengalir. Sehingga air yang ada pada bak-bak tersebut akan berganti dengan air baru. Nah, ini contohnya seperti ini baknya seperti ini. Nah, ini saya kasih pralon dan ini ada airnya sedikit karena ini tadi sudah saya ambili. Dan ini buat teman-teman referensi, siapa yang ingin fermentasi kokobit lebih enaknya itu dengan cara seperti ini. Kita kasih lubang dan nanti kita aliri air sehingga aliran air mampu membawa zat tanin yang ada pada media tanam kokobit. Nah, ini semua sudah saya siapkan. Semoga dengan penguraian dan pengalaman saya bagaimana cara menggunakan kokobit mampu dipahami teman-teman semua. Jika ingin menanam dengan menggunakan kokobit harus diperhatikan sehingga tanaman tersebut akan tumbuh bagus, hijau dan tidak kerdil. Karena zat tanin itu biasanya kalau belum hilang ditanami, tanaman itu akan mengkerdil, tidak cepat besar. Cukup sekian video dari saya, semoga bisa memberi manfaat bagi teman-teman semua. Jika ada tutur kata yang salah, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.